Maaf ya, semalam pintu kamar saya kok ada yang coba buka ya. Dia gelisah lagi. Sesajen kembang telon dan kopi pahit kuhantarkan. Semoga amarahnya reda. Rumah ini adalah perjanjian. Aku penjaganya, mereka pelindungnya. Jantungku astagfirullahaladzim. Lu gak denger ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung dari gue. Kenapa programmu gak tayang-tayang? Takut ya? Sorry, gak takut. 6,5K. Ush, Gila gak gak? takut. Cuman harus belajar katanya lebih dalam. Disuruh sama netizen disuruh belajar. Ya, jadi belajar dulu. Jadi aku mau off dulu. Sekarang besok nanti Elda sendirian. Hiatus. Wih gila, bahasa keren pakai nama-nama hiatus. Ngapain sih di sini? Seperti episode yang kemarin. Masih ya? Harus menemani. Oh, pemanis ya aku ya? Bukan. Oh, ngapain dong? Soalnya gue gak mau takut sendiri. Oh iya benar-benar. Jadi gini, ini sama. Ternyata ada cerita kiriman juga gitu ya. Dari Mbak Bre. Ini Mbak Bre. Sopo jenenge? Namanya, dia gak mau disebut namanya. Cuman dia pengen gini, dipanggilnya namanya Rara aja lah kata gitu. Oke. Om, sebutin nama aku Rara aja ya kata gitu. Gitu. Oke, kita mulai ceritanya. Namaku Rara. Sampai beberapa bulan lalu hidupku itu normal-normal saja. Kerja kantoran di Jakarta, akhir pekan nongkrong sama teman-teman. Lalu tiba-tiba ada kabar datang. Nenek Lastri, nenek dari pihak ibuku yang jarang sekali kutemui, ternyata meninggal dunia. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata nenek Lastri ini mewariskan satu-satunya aset berharganya kepadaku. Sebuah kos-kosan tua di kota kecil tempatnya menghabiskan sisa hidup. Dapat jackpot. Wow. Lumayan. Jujur aku tidak pernah membayangkan akan jadi juragan kos. Apalagi kos-kosan peninggalan nenek Lastri yang sosoknya samar dalam ingatanku, hanya terbayang sebagai wanita sepuh, pendiam dengan aroma melati yang anehnya selalu keluar dari pakaiannya atau menguar dari pakaiannya, bahkan saat aku masih kecil. Singkat cerita, aku menuju ke kos-kosan tersebut. Setibanya di sana, kesan pertamaku ya bisa dibilang suram ya. Bangunan kos itu 2 lantai. Cat putihnya kusam dimakan usia. Jendela-jendela kayu bertelaris seolah menyimpan banyak cerita. Kayak rumah lama ya. Halamannya sempit. Ditumbuhin tanaman yang sepertinya dibiarkan tumbuh liar begitu saja. Pengap. Itu kata pertama yang terlintas di benakku. Beberapa penghuni menyambutku dengan canggung. Ada yang namanya Mas Bayu, mahasiswa teknik informatika yang kamarnya di lantai atas dekat tangga. Orangnya ramah, cuman senyumnya saat itu agak kikuk. Lalu Mbak Ajeng, karyawati pabrik garmen yang pendiam. Dia hanya mengangguk sekilas dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Wajahnya terlihat pucat pasi. Mungkin karena baru kehilangan nenek, pikirku. Yang paling banyak bicara adalah Pak Dudung, pria parubaya yang katanya sudah belasan tahun ngekos di situ. Tiba-tiba dia berkata, "Selamat datang Neng Rara. Turut berduka cita ya atas meninggalnya Ibu Lastri." Sapanya sambil membawa cangkir kopi yang masih panas, masih mengepul. Nenek Neng Rara itu orangnya baik. Cuman beliau punya hubungan khusus dengan rumah ini.
sambil berbisik seolah takut ada yang mendengar. Aku lalu memutuskan menempati kamar nenek di lantai 2, kamar paling luas dengan jendela besar menghadap ke kebun belakang yang tak terurus. Wangi melati samar-samar masih tercium di sini, bercampur dengan aroma buku-buku tua dan banyak hal lagi lah. Ada barang antik, tumpukan buku berbahasa Jawa kuno yang aku gak mengerti sama sekali. Malam pertama, aku mencoba mengabaikan suara derit kayu di langit-langit. Atau bisikan angin yang terdengar seperti memanggil namaku. Cuman rumah tua. Batinku seperti itu, berusaha menenangkan diri. Ini dia nulisnya detail banget nih. Tapi rumah tua saja sepertinya tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Beberapa hari kemudian Mas Bayu menghampiriku dengan wajah ragu. Mbak Rara, maaf ya, semalam pintu kamar saya kok ada yang coba buka ya? Padahal sudah saya kunci. Lalu tiba-tiba Mbak Ajeng dengan suara lirih saat aku sedang menyapu teras. Iya Mbak, di kamar mandi bawah kadang ada suka bau Kamboja. Padahal gak ada pohonnya. Aku masih mencoba berpikir logis. Mungkin Mas Bayu lupa mengunci pintu. Mungkin bau Kamboja itu dari rumah tetangga. Tapi ketenanganku benar-benar terusik ketika suatu malam saya sedang asik mengerjakan laporan di laptop. Aku mendengar jelas suara perempuan menangis dari lorong. Tangisan yang menyayat hati terdengarnya. Aku langsung membuka pintu. Lorong itu kosong, senyap. Hanya lampu neon yang berkedip-kedip lemah seolah ikut merasakan kesedihan yang tak kasat mata itu. Oke, ini mulai gak lucu. Gumamku pada diri sendiri. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering. Tiba-tiba pintu terbanting sendiri padahal gak ada angin. Terus para penghuni sudah mulai resah. Mbak Ajeng bahkan sempat pingsan karena katanya melihat bayangan hitam tinggi besar di dapur saat hendak mengambil air minum di tengah-tengah malam. Pusat perhatianku dan juga rasa takutku mulai tertuju pada kamar nomor 3 di lantai 1, tepat di bawah kamarku. Kamar itu selalu terkunci rapat. Kata Pak Dudung, nenek melarang keras siapapun membukanya, bahkan sekedar mengintip. Dari kamar itulah sering terdengar suara-suara paling aneh. Kadang dentingan gamelan lirih, kadang seperti orang sedang mengaji dengan suara parau dan berat. Dulu neneknya Mbak sering masuk ke kamar ini, bawa sesajen kecil, katanya untuk penunggunya biar tenang. Penunggu. Bulu kuduku mulai meremang. Didorong rasa tanggung jawab sebagai pemilik baru dan sejujurnya rasa penasaran yang dibalut ketakutan, aku mulai membongkar barang-barang nenek di kamarku. Di antara tumpukan kain batik lawas, aku menemukan sebuah buku catatan harian bersampul kulit yang sudah usang. Halaman-halamannya menguning, dipenuhi tulisan tangan nenek yang khas. Oke. Salah satu catatan tertanggal malam Jumat Kliwon tertulis seperti ini. Dia gelisah lagi. Sesajen kembang telon dan kopi pahit kuhantarkan. Semoga amarahnya reda. Rumah ini adalah perjanjian. Aku penjaganya, mereka pelindungnya. Jantungku astagfirullahaladzim. Lu gak denger ya? Enggak. Kita lanjut aja ya.
Jantungku berdegup kencang. Penjaga? Pelindung? Siapa dia? Atau mereka yang nenek maksud? Catatan itu tak menyebut nama. Hanya Astagfirullahaladzim. Cap, lu gak denger, Cap? Oke. Yang pertama dengar. Oke. Hanya menjeratkan ada sesuatu yang hanya menjeratkan ada sesuatu yang kuat dan kuno bersemayam di rumah ini. Dan nenekku adalah semacam juru kuncinya. Oh. Ada juga beberapa sketsa gambar makhluk-makhluk aneh dan simbol-simbol yang tak ku mengerti artinya. Kejadian puncak datang beberapa hari kemudian. Sore itu Mas Bayu berlari ke kamarku dengan wajah panik. Mbak Ajeng, dia teriak-teriak di kamarnya, katanya ada yang mencekik. Oh, maksudnya Mbak Ajengnya lagi teriak. Kami mendobrak pintu kamar Mbak Ajeng. Gadis itu terduduk di lantai, menangis histeris, menunjuk-nunjuk ke sudut kamar yang kosong dengan tatapan nanar. Lehernya memerah. Waduh, ada bekas seperti jari mencekiknya. Dia marah. Isaknya seperti itu. Saya lupa kasih salam, Mbak, waktu lewat depan kamar nomor 3 tadi pagi. Salam? Ke kamar nomor 3? Ini sudah di luar akal sehatku. Tapi melihat kondisi Mbak Ajeng, aku tahu ini bukan main-main. Malam itu setelah memastikan Mbak Ajeng lebih tenang dan ditemani penghuni lain, aku mengambil keputusan yang nekat. Aku harus membuka kamar nomor 3. Aku harus tahu apa yang nenek sembunyikan di sana. Kunci kamar. Oh, kunci kamar. Secara mengejutkan kutemukan terselip di kotak perhiasan kayu kecil milik nenek, bersama sebuah kalung liontin batu giok yang dulu sering beliau pakai. Dengan ditemani Mas Bayu dan Pak Dudung yang tampaknya sangat cemas, aku berdiri di depan pintu kamar nomor 3. Jantungku rasanya mau melompat keluar. Udara dingin dan apek langsung menyeruak dari dalam. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi senter dari ponselku. Gak ada perabotan, hanya sebuah tikar pandan lusuh di tengah lantai dan sebuah guci keramik besar tertutup kain putih kusam di sudut ruangan. Kayaknya kucinya satu-satunya di situ. Aroma kemenyan dan bunga rampai begitu pekat membuatku agak mual. Di dinding ada beberapa raja. Oh, atau tulisan Jawa kuno. Oh ya, oke. Yang dicat dengan warna merah yang entah kenapa terlihat seperti darah yang kering. Aku lalu berpikir, jadi ini dia. Pada saat aku berpikir seperti itu, tiba-tiba kain penutup guci itu bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Suhu ruangan turun drastis dan dari dalam guci terdengar suara geraman rendah penuh amarah. Mas Bayu mencengkram lenganku. Mbak Rara, ayo keluar. Saya sudah gak kuat, bisiknya. Suaranya bergetar hebat. Pak Dudung mulai komat kamit membacakan ayat-ayat suci, tapi suaranya juga gak kalah gemetar. Tiba-tiba aku teringat salah satu catatan nenek. Jika dia murka, sebut namanya yang tersembunyi, tenangkan dengan air dari 7 sumur. Masalahnya aku tidak tahu nama itu, apalagi di mana mencari air 7 sumur dalam kondisi begini. Dalam kepanikan, tanpa sadar, tanganku menggenggam erat liontin batu giok nenek yang kukalungkan di leher sebelum masuk tadi. Entah dapat keberanian dari mana, aku melangkah maju 1 langkah dan aku berteriak dengan suara lantang. Saya Rara.
cucu Lastri. Saya yang sekarang menjaga tempat ini. Jika nenek saya menghormati kalian, maka saya juga akan melakukannya. Tapi tolong jangan ganggu kami. Berani juga ya. Mulai memanas ya. Mulai memanas. Ajaibnya, geraman itu berlahan mereda. Udara dingin yang menusuk tulang berangsur menghangat. Kain di atas guci berhenti bergerak. Dan aku merasakan getaran hangat dari liontin giok di genggamanku, seolah nenek ada di sana memberiku kekuatan. Malam itu kami mengunci kamar itu kembali, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu kos-kosan terasa tenang. Tidak ada suara aneh. Tidak ada hawa dingin yang menusuk, semuanya damai. Keesokan harinya saat membereskan kembali buku harian nenek, selembar kertas kecil terselip jatuh. Isinya adalah daftar beberapa jenis bunga dan hari-hari tertentu untuk meletakkannya di depan kamar nomor 3 beserta nama yang dilingkari. Nggak tahu namanya siapa. Apakah ini namanya dia? Atau hanya sosok yang sangat dihormati nenek sehingga namanya digunakan sebagai semacam kata sandi untuk menenangkan penghuni tak kasat mata itu? Aku tidak tahu pasti. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan nama itu adalah perlahan kos-kosan nenek Lastri kembali hidup dengan cara yang baru. Para penghuni merasa lebih tenang meski mereka tahu ada sesuatu yang lain yang tinggal bersama mereka. Dan aku si awalnya yang gadis skeptis dan tidak tahu apa-apa soal dunia gaib, kini menjadi penjaga baru. Aku belajar bahwa ada dunia lain yang berjalan beriringan dengan duniaku, sebuah dunia yang tak perlu ditakuti jika kita mau menghormati keberadaannya. Dan setiap pagi sebelum memulai aktivitas, aku meletakkan secangkir teh dan setangkai melati segar di depan pintu kamar nomor 3 yang selalu tertutup, dan aku berkata, "Selamat pagi. Semoga hari ini tenang ya." Itu ceritanya. Gimana menurut lo, Mbak? Kalau lu di posisi Rara, pulang ke kotaku. Sumpah. Kenapa gue sudah menyangka lu akan bicara seperti itu? Aduh. Cuman gini ya, memang dari cerita ini seskeptiknya kita mungkin pada saat waktu tertentu kita dihadapkan dengan keadaan itu, mungkin semuanya jadi bisa berubah gitu. Terus yang kedua, ya udah, kita sama-sama menjalani kehidupan masing-masing aja. Berdampingan ya, berdampingan dengan gitu. Saling tidak mengganggu. Mencoba untuk berdamai. Betul. Gitulah. Berarti ini di daerah-daerah Jawa Tengah ya kayaknya, kurang lebih ya. Enggak ya? Oh, di sini tuh dia sih nggak mau cerita lokasi juga, tapi kayaknya sih iya ya. Ini masih di daerah Jawa sih. Kalau dari namanya ya, Bayu, Ajeng. Soalnya kan mendengar suara gamelan, lirih-lirih. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak ada sih. Nama yang disebut tadi di terakhir itu. Dan cuman kalau si Rara cerita di sini kayaknya itu kayak some kind of, ya kalau dengar kata-kata itu nggak tahu apa di dalam guci itu gone aja gitu, hilang aja gitu udah. Ya soalnya dia pegang itu kan tadi. Iya, si liontinnya itu. Berarti mungkin Anabel gue. Wow. Analisa gembel. Mungkin di liontin ini udah ada air dari 7 sumber. Oh ya benar juga. Pas dipegang langsung tunduk. Tiba-tiba sih paham. Gue nyimak banget, lo nggak lihat muka gue. Ya tapi, Allah tolong. Kebayang gak lo? Kebayang banget. Kebayang? Oh. Maksudnya lokasinya gitu. Tadi kenapa sih Pak? Apa sih?
Boleh ceritain nggak? Jangan suka gitu-gitu dong Pak. Ujuk-ujuk. Aduh. Jadi aku pulang sendiri loh Pak. Ya udah ntar gue anterin. Jadi Ombre Mas Bre di part mendekati si pintu itu mau apa ceritanya si Rara ini pas mau buka kamar itu gue denger suara itu. Oh sumpah. Dan itu lirih gitu kan ya. Tadi dulu. Oh belum. Ini gara-gara suara gue ya? Enggak tapi bener suara gitu. Terus punggung gue itu kayak disentuh. Gini nih. Gitu. Menengong ya. Ya. Wes menengong wes. Jangan diceritain lagi gitu kali ya. Gue gak tahu deh. Nanti kita coba tanya sama kakak. Oke baik. Terima kasih ya Rara. Rara kalau nonton ya. Rara kalau nonton coba deh. Apa yang terjadi di sana? Terjadi di sana pada saat Rara nonton episode ini ya. Udah yuk. Yang Ombre Mas Bre kalau mau cerita datang aja dah. Iya please temenin langsung Pak Fu karena gue udah gak kuat dikorbanin. Nanti kalau ada narasumber lu harus jadi. Gak bisa. Mohon maaf, saya job desk-nya kok nggak mau lah kalau yang gitu-gitu. Mendingan saya bikin kopi di PU boleh. Bener. Saya nggak mau Pak. Kan maksudnya daripada ngomongin konspirasi kan lebih enak. Aku kan pengen bikin semua orang menjerit. Oh ya ampun. Ya udahlah, udah mulai promo-promo ke program sebelah. Iyalah. Udahlah. Oke, Ombre. Enakan sama Elda, ternyata Ombre Mas Bre aku kalau sama Om Fu, aduh, tiba-tiba ada kejutan-kejutan bakekok. Masih ada kayaknya. Wes toh. Wes ya. Yuk, bye. Wes ya, Ombre Mas Bre jangan lupa di subscribe, di like, share. terus komennya yang banyak. Kalau mungkin ada yang mungkin ada cerita yang lebih menggemparkan. Justru malah kalau misalnya ada Ombre Mas Bre yang lagi nonton episode ini, ternyata kos di situ. Kelihatan nggak? Astagfirullah. Gua nggak mau baca komennya. Benar, mungkin ada yang kos di situ. Ayo oke. Selain Mas Bayu atau Mas Bayu lagi nonton? Benar. Ya, sampai ketemu lagi dan jangan lupa ditonton Jeritan. Super thanks. Jeritan jangan lupa ditonton yang. Jeritan ditonton. Kapan sih mau tayang lagi? Soon. Tayang. Tayang. Udah. Oke. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu lagi ya. Yuk. Bye. Astagfirullah. Aku nggak mau. Aduh.